Assalamualaikum anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya belajar online-nya bersama orang tua kalian. Baik anak soleh dan soleha, kita lanjutkan pembahasan video pembelajaran SKI kelas 4. Kali ini kita akan membahas tentang ketabahan sahabat Nabi Muhammad SAW. Oh ya anak soleh dan soleha, ternyata tidak hanya Nabi Muhammad SAW yang mendapat tentangan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Para sahabat beliau pun juga banyak yang mendapatkan tentangan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Tetapi mereka selalu sabar dan tabah dalam menjalankan ajaran Islam. Siapa saja para sahabat Nabi Muhammad yang mendapat ancaman dan tentangan tersebut? Ikuti terus video pembelajaran kali ini sampai dengan selesai. Yang pertama adalah Khadijah bin Khuwailid. Beliau adalah istri dari Nabi Muhammad SAW. Khadijah bin Khuwailid ini sangat membantu dan mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau membantu dakwah Nabi Muhammad dengan harta beliau, jiwa dan raganya. Bahkan pada suatu ketika Khadijah itu diminta oleh kaum kafir Quraisy membujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwahnya. Tetapi permintaan orang kafir Quraisy itu ditolak oleh Khadijah bin Khuwailid. Akhirnya Khadijah mendapat cacian, kemudian olok-olok, tetapi hal tersebut tidak mengurangi semangat Khadijah dalam membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Kedua adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah orang pertama yang masuk Islam. Beliau selalu setia dan melindungi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Sahabat Abu Bakar ini adalah orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Ia adalah putri Nabi Muhammad dengan Khadijah binti Khuwailid. Fatimah Az-Zahra ini seringkali melihat Nabi Muhammad dicaci, diolok-olok, dihina oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan pernah pada suatu ketika Fatimah Az-Zahra ini melihat Nabi Muhammad yang sedang beribadah di Ka'bah. Beliau dilempari kotoran oleh kaum kafir Quraisy. Melihat hal tersebut, Fatimah kemudian membersihkan dan mensucikan baju Nabi Muhammad SAW dengan menangis. Tetapi walaupun demikian, Fatimah tetap teguh dalam akidah Islam. Bahkan tak jarang Fatimah juga sering diolok-olok dan dicaci maki oleh kaum kafir Quraisy. Tetapi Fatimah tetap sabar dan tetap berpegang teguh pada agama Allah. Yang keempat adalah Ibnu Mas'ud. Beliau adalah orang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu atau memiliki kedudukan yang rendah di Mekah. Ketika beliau masuk Islam, tidak ada satu keluarga pun yang mau melindungi Ibnu Mas'ud dari siksaan kaum kafir Quraisy. Walaupun demikian, beliau adalah seorang yang sangat pemberani. Bahkan beliau itu orang pertama yang membaca Al-Quran dengan lantang dan terang-terangan. Akibatnya Ibnu Mas'ud ini sering disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Tetapi walaupun disiksa, Ibnu Mas'ud tetap berpegang teguh dalam memeluk agama Islam. Sampai kemudian ada seorang sahabat yang mengangkat beliau menjadi saudara, yaitu Zubair bin Awam. Kemudian Zubair bin Awam inilah yang selalu melindungi Ibnu Mas'ud sehingga dia tidak dapat siksaan lagi dari kaum kafir Quraisy. Yang kelima adalah keluarga Sumayyah. Keluarga ini adalah keluarga budak dari Abu Jahal. Suaminya bernama Yasir dan anaknya bernama Ammar. Anak soleh dan soleha, ketika keluarga Sumayyah ini masuk Islam dan diketahui oleh Abu Jahal langsung marah, murka kepada keluarga tersebut. Kemudian Abu Jahal langsung menyiksa keluarga Sumayyah dan tidak memberinya makan. Hal ini dilakukan oleh Abu Jahal selama berhari-hari, kecuali jika Sumayyah sekeluarga itu mau keluar dari agama Islam. Tapi karena keteguhan imannya, Sumayyah dan keluarganya itu tetap berpegang teguh pada agama Allah walaupun disiksa selama berhari-hari.
Sampai pada akhirnya Sumayyah dan suaminya Yasir ini meninggal dunia, sedangkan Ammar masih hidup. Abu Jahal tak gentar, tetap berusaha bagaimana caranya supaya Ammar ini mau keluar dari agama Islam. Akhirnya dengan sangat terpaksa Ammar mengaku keluar dari agama Islam. Kemudian Abu Jahal membebaskan Ammar bin Yasir. Setelah bebas, Ammar langsung menemui Nabi Muhammad dengan menangis dan memohon ampun. Ammar menceritakan semua peristiwa yang dialaminya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah surat An-Nahl ayat 106. Yang keenam adalah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Beliau adalah golongan orang terpandang di kota Mekah. Pada saat Arqam bin Abil Arqam ini masuk Islam, beliau menyediakan rumahnya untuk bisa dipakai sebagai tempat dakwah Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau ini termasuk sahabat yang sangat teguh pendirian dan kuat imannya, karena tak jarang sahabat Arqam bin Abil Arqam ini mendapat cacian dan celaan dari kaum kafir Quraisy. Bahkan beliau sering dihina dan dibujuk untuk keluar agama Islam. Tetapi Arqam bin Abil Arqam ini tetap teguh pendiriannya dalam memeluk agama Islam. Yang ketujuh adalah sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak dari Umayyah bin Khalaf. Beliau seorang sahabat berkulit hitam yang berasal dari Habasyah. Pada saat Bilal bin Rabah ini masuk Islam dan diketahui oleh tuannya yaitu Umayyah, Umayyah langsung menyiksa Bilal bin Rabah dengan siksaan yang sangat kejam. Di antaranya Bilal itu disiksa dengan dijemur di padang pasir yang sangat panas, kemudian ditimpa dadanya dengan batu yang sangat besar. Walaupun disiksa dengan sangat kejam, Bilal bin Rabah itu tetap teguh pendiriannya dan tidak mau keluar dari agama Islam. Sampai pada akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu melihat siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Kemudian sahabat Abu Bakar ini membebaskan Bilal bin Rabah, dan akhirnya Bilal bin Rabah pun terbebas dari siksaan Umayyah bin Khalaf, dan beliau bukan lagi menjadi seorang budak. Beliau derajatnya sama dengan sahabat yang lain. Setelah Bilal bebas, akhirnya Bilal dijadikan sebagai muazin oleh Nabi Muhammad SAW. Anak soleh dan soleha, selain sahabat yang tadi disebutkan, masih banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang mendapat siksaan dan hinaan dari kaum kafir Quraisy, tetapi mereka tetap teguh pendiriannya memeluk Islam. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah berada di jalan Allah dan tetap semangat menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Amin ya robbal alamin. Anak soleh dan soleha, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tak bosan-bosan Ibu ingatkan selalu, jaga selalu sholat 5 waktunya. Sayangi keluarga kalian, ayah, ibu, adik, kakak, dan saudara yang lainnya. Dan yang terakhir, karena kita masih dalam masa pandemi, maka jaga selalu protokol kesehatan. Semoga virus segera berlalu dan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas seperti keadaan normal. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.